Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Dan di Breaking News hari ini, aku akan memberitahu ke teman-teman tentang yaitu perkembangan kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Dan hari ini ada kabar menarik nih, dan juga kabar baik buat teman-teman semua. Oke, jadi kenapa aku bilang kabar baik? Jadi CECC mengkonfirmasi bahwa ada 60.103 kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Yang dari 80-an ribu itu jadi 60.000 nih teman-teman. Kita bersyukur banget sama Tuhan udah membantu kita dan juga menjaga kita. Dan sampai dari 80-an ribu kasus COVID-19 yang ada di Taiwan jadi 60. Nah, jadi tetap sama teman-teman. Aku mau ngasih tahu teman-teman bahwa dari 60.103 ini ada 60.042 kasus lokal dan juga 61 kasus impor. Dan menurutku ini tetap ini per tanggal 30 kemarin ya teman-teman. Dan ini tetap aja kabar yang sangat baik buat kita semua karena penurunan 20.000 merupakan penurunan yang mantap dan juga fantastis nih buat kita semua teman-teman. Nah, jadi aku langsung bacain aja. Dari 60.042 tersebut, 10.000-nya itu dari New Taipei City, 8.333 dari Kaohsiung, 7.540 dari Taichung, 6.493 dari Taoyuan, 5.565 dari Taipei, 4.278 dari Tainan, 3.159 dari Changhua, 2.127 dari Pingtung, 1.894 dari Hsinchu, 1.664 dari Miaoli, 1.246 dari Yunlin, 1.126 dari Hsinchu, 1.026 di Keelung, 1.003 di Ilan, 938 di Hualien, 901 di Nantou, 779 di Chiai, 600 di Taitung, 432 di Chiai, 132 di Kinmen, 120 di Penghu, dan 18 di Lianjiang. Nah, teman-teman, walaupun ada penurunan yang cukup drastis, aku yakin kita masih tetap bisa terkena oleh paparan dari COVID-19. Jadi, aku selalu mengingatkan teman-teman di setiap videonya bahwa untuk teman-teman selalu memakai masker jika diperlukan dan juga selalu memakai antiseptik ya teman-teman, atau alkohol yang tangan, supaya teman-teman juga terbebas dari COVID-19 nih teman-teman. Nah, terus juga ini merupakan kabar yang sangat gembira buat kita semua. Aku berharap teman-teman yang dengerin juga senang terhadap ada penurunan kasus COVID-19 yang ada di Taiwan. Nah, mungkin breaking news hari ini sampai sini aja teman-teman. Agak singkat dan juga menggembirakan mungkin hari ini ya. Mungkin ini aja breaking news hari ini. Mungkin stay tune buat fun fact atau fakta menarik yang berikutnya, karena ini fakta menariknya juga seru banget. Dan juga aku Ken pamit undur diri dulu teman-teman. See you guys on the next breaking news. Bye bye. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section fun fact atau fakta menarik yang ada di Taiwan. Nah, jadi di fakta menarik yang ada di Taiwan hari ini, aku akan berbicara tentang Taipei Ileng-i. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar dan ada yang belum pernah dengar nih tentang Taipei Ileng-i. Nah, langsung aja disimak fakta-fakta yang tentang Taipei 101. Oke, jadi fakta pertamanya, Taipei Ileng-i itu merupakan salah satu destinasi yang wajib untuk teman-teman datengin pada saat teman-teman di Taipei. Nah, kenapa? Karena di Taipei Ileng-i itu mempunyai destinasi yaitu tempat makan atau restoran, mall, dan juga tempat shopping nih buat teman-teman yang suka shopping. Jadi teman-teman boleh kunjungin di daerah Taipei Ileng-i. Nah, terus juga fakta menarik yang kedua yaitu Taipei Ileng-i itu mempunyai 101 lantai, sama kayak namanya, Ileng-i 101 kan. Nah, dan juga pada saat ini fakta yang aku baru tahu juga teman-teman. Jadi dulunya Taipei Ileng-i itu hanya buka sampai lantai ke-89, dan lantai satu-satunya itu dibuka buat presiden ataupun tamu-tamu VIP yang lainnya. Tapi pada akhir tahun 2020 kemarin, lantai 101 pun dibuka untuk publik. Jadi teman-teman bisa melihat keindahan kota Taipei dari lantai 101. Nah, ada lagi nih fakta menarik tentang Taipei Ileng-i, yaitu Taipei Ileng-i mempunyai proporsi yang sangat hoki dalam tanda kutip, karena ada beberapa aspek seperti berikut teman-teman. Jadi seperti yang aku baca di sini,
Jadi proporsi atau dari gedung ini ada sekat-sekat yang kalau dihitung jumlahnya itu membentuk angka 8 nih teman-teman. Dan juga di setiap sekatnya tersebut mempunyai 8 lantai. Nah, itu jadinya kayak kalau di kayak yang aku bilang di Chinese atau di adat Chinese 8 itu kan hoki atau kekayaan yang berlimpah. Nah, Taipei Ilengi ini menganut kepercayaan itu mungkin ya, sehingga mereka membuat ada 8 lantai di setiap satu part dan juga ada 8 part tersebut untuk membuat satu Taipei Ilengi. Menarik banget kan teman-teman? Ini aku juga baru tahu nih. Nah, teman-teman, jadi untuk fakta menarik di kota Taipei yaitu Taipei Ilengi, mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada ide lain tentang fakta menarik yang ada di Taiwan, teman-teman boleh tulis di kolom komen. Dan juga teman-teman kalau suka, teman-teman boleh klik tombol like dan juga tombol subscribe ya teman-teman. Terus jangan lupa share ke teman-teman yang lain juga biar mendapatkan informasi yang sama kayak teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja aku buat video fun fact-nya atau fakta menariknya. Stay tune atau tetap di sini karena biar teman-teman bisa menonton salah satu podcast dari ID Radio yang memberikan teman-teman informasi yang lebih baik daripada yang sebelumnya lagi. Oke teman-teman, ditunggu next section yaitu podcast. Aku Ken pamit undur diri dari Fun Fact and see you guys on the next Fun Fact. Dadah! Halo teman-teman di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken dan Kak Windy. Halo. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngelihat aku dan Kak Windy di episode sebelumnya, itu udah tahu kita hari ini bakal ngomongin tentang kesan dan pesan buat teman-teman penonton di rumah. Nah, mungkin teman-teman yang baru datang, teman-teman boleh langsung lihat episode sebelumnya, karena episode sebelumnya itu mungkin berkaitan ya Kak ya dengan yang episode kali ini. Nah, oke, kalau misalnya teman-teman udah nonton, kita langsung mulai aja. Oke. Nah, sebenarnya aku mau nanya nih dari Kak Windy sekarang udah berapa lama sih kurang lebih di Taiwan? Semuanya ya. Jadi dari pertama ke Taiwan sampai sekarang mungkin ini tahun ke-12. Tuh udah cukup lama ya berarti ya. Nah, mungkin pesan buat penonton di rumah itu tentang ya mungkin ada juga yang mungkin masih kurang daripada 12 tahun atau gimana. Itu pesan buat mereka tuh apa sih yang mungkin Kak Windy udah rasain dan Kak Windy mau ngomong ke mereka biar nggak sia-sia gitu. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya, ataupun yang sedang bekerja di luar negeri, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Carilah kesempatan walaupun background kita masing-masing berbeda ya, tapi carilah keahlian yang kalian inginkan ataupun yang ada pada diri teman-teman semuanya, dan manfaatkan kesempatan-kesempatan sekecil apapun itu. Nah, disinilah karena kesempatan itu kita akan mendapatkan lebih banyak hasil ataupun kita akan mendapatkan jalan yang lebih lebar lagi ke depannya. Nah, disinilah mungkin karena selama ini saya memang di Taiwan ini mungkin tahun ke-12 ya. Jadi saya 9 tahun itu jadi TKI dan saya ini 3 tahun sudah menjadi visa bisnis kewirausahaan. Nah, disinilah teman-teman bisa memanfaatkan waktunya teman-teman untuk mendapatkan suatu keterampilan dan kalian bisa mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi lagi ya, jadi tidak hanya melulu menjadi TKI ataupun PMI, kalian bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara tertentu karena kalian punya keahlian. Nah, disinilah sebenarnya setiap negara itu memberikan kesempatan ya untuk kita tidak hanya untuk belajar ataupun tidak hanya untuk orang-orang yang sudah memang mempunyai keahlian, tapi sebagai yang pemula juga kita punya kesempatan karena kita punya keahlian. Nah, disinilah teman-teman manfaatkan waktu libur kalian ataupun waktu senggang kalian, baca-bacalah lewat internet, itu memanfaatkan untuk bahasa ataupun mencari informasi-informasi yang lebih akurat. Jangan hanya untuk
di sosmed itu untuk kesenangan pribadi ya, ataupun hanya Senang-senang untuk aja. mencari penggemar sesaat aja. Nah, disinilah teman-teman bisa belajar banyak lagi dari sedikit waktu, ataupun mungkin mau tidur ataupun apa itu, manfaatkanlah waktu itu dengan baik. Nah, terus kalau misalnya mungkin aku mau nanya lagi nih. Mm-mm. Kalau teman-teman Kak Windy di sini ada nggak yang sama kayak Kak Windy, mulainya dari TKI tapi mereka memanfaatkan waktu senggang mereka ya jadinya ya jadi beda gitu loh. Ada, ini ada teman-teman saya itu dulu dia juga di Taiwan itu belajar lilin karet ya, sama, tapi dia sekarang itu udah pulang ke Indonesia dan membuka kayak baking. Wow. Jadi dia itu kayak bikin kue-kue ataupun kue ulang tahun ataupun nastar atau segala macam. Nah, itu dia dari belajar lilin karetnya itu dipadukan dengan kue tertentu, semacam kayak kue ulang tahun. Dia itu dipadukan, jadi boneka-boneka yang dia bikin itu mengarah ke yang waktu belajar di Taiwan. Oh ya, dulu saya mengadonin ini seperti ini. Nah, disitulah sekarang dia juga sangat berkembang di Indonesia sana dan bisa menghidupi kehidupan dia dan keluarganya. Nah, di sini teman-teman semuanya, saya kira banyak ya teman-teman yang bisa seperti itu. Mungkin saya dengar juga di Taiwan yang mereka itu sebenarnya udah belajar masak, semacam kayak bubble tea ataupun apa ya, cipai gitu kan, ayam goreng Taiwan itu kan sudah banyak sekali teman-teman yang dari Taiwan di Indonesia itu buka perusahaan yang seperti itu tuh udah banyak gitu. Oke, jadi sebenarnya keterampilan yang udah dibelajarin di Taiwan tuh berguna ya buat yang di Indo nanti ya kan. Betul. Karena ya contohnya aja kayak tadi, kayak kalian misalnya udah bisa buat apa ya, boba-boba gitu kan. Kalian bisa ya buka kedai minum gitu loh. Kan itu kan juga bisa nanti diuangkan juga gitu loh teman-teman. Jadi dari keterampilan yang emang teman-teman udah belajar, teman-teman juga bisa menguangkan keterampilan itu loh ke depannya. Jadi mungkin pesan dari Kak Windy buat teman-teman itu biar teman-teman nggak capek untuk kok disuruh belajar keterampilan terus sih, padahal ya cuman nggak tahu gitu loh hasilnya apa. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang nggak tahu hasilnya apa, ya teman-teman harus cari tahu tuh keterampilan yang teman-teman udah tahu, teman-teman bisa uangkan atau enggak gitu, benar nggak? Betul. Terus dalami aja keterampilan yang kalian miliki. Nah, terus kembangkan. Karena sekarang itu perkembangannya itu sangat cepat ya. Betul. Jadi kita harus bisa Imbangin. menyimbangi keterampilan kita dengan perkembangan yang ada di dunia ini. Jadi keterampilan kalian itu bisa selalu berubah-ubah. Jadi tidak hanya itu saja. Nah, disitulah kalau kalian bisa berkembang, itu kalian nggak akan jatuh. Oke. Nah, mungkin episode kali ini sampai sini aja teman-teman, ditunggu podcast berikutnya. Oke teman-teman, dadah. Izin sakit. 老板，我要请假。请假。我要请假。老板，我要请假。 Bos, saya izin. 为什么要请假？ Kenapa mau izin? 我生病了，要去看医生。生病。我生病了。我生病了，要去看医生。 Saya sakit, ingin pergi ke dokter. 你可以请假去看医生。 Kamu boleh izin lihat dokter. 老板，我要请假。 Bos, saya izin. 为什么要请假？ Kenapa mau izin?
我头痛，要去看医生。头痛，我头痛，要去看医生。Saya sakit kepala, ingin pergi ke dokter. 你可以请假去看医生。Kamu boleh izin lihat dokter. 老板，我要请假。Bos, saya izin. 为什么要请假？ Kenapa mau izin? 我脚痛，要去看医生。脚痛，我脚痛，我脚痛，要去看医生。Kaki saya sakit, ingin pergi ke dokter. 你可以请假去看医生。Kamu boleh izin lihat dokter. 老板，我要请假。Bos, saya izin. 为什么要请假？ Kenapa mau izin? 我手痛，要去看医生。手痛，我手痛，我手痛，要去看医生。你可以请假去看医生。 Kamu boleh izin lihat dokter.